Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan chapter yang sebelumnya, kali ini Mimin Boknim melanjutkan scene selanjutnya. Cerita berlanjut dengan kilas balik Harald saat masih muda, sekitar 109 tahun lalu. Harald sedang mengamuk di salah satu negeri manusia, sebagaimana kebiasaannya saat itu, sering berperang dan bertarung di mana-mana. Nama Harald pun dikenal luas karena aksi-aksinya. Namun, kilas balik ini belum menunjukkan keseluruhan kisah masa lalunya. Cerita terhenti secara menggantung dengan janji kelanjutan di masa depan. Seperti biasa dalam One Piece, kilas balik sering diungkap sedikit demi sedikit sebelum akhirnya diperlihatkan secara utuh. Kembali ke masa kini, fokus beralih ke dunia matahari Elbaf. Imu Sama yang merasuki tubuh Gunko melayang di udara memantau keadaan. Kekacauan dan pertempuran terjadi di negeri raksasa itu. Meski Imu Sama mampu membereskan semuanya dengan cepat, ia memilih mengamati dulu, hanya bertindak jika perlu. Ia tampaknya ingin menguji kemampuan kaum raksasa saat ini, karena berencana menjadikan mereka kekuatan tempur bagi pemerintah dunia dalam perang besar di masa depan. Saat memantau dari kejauhan, Imu Sama menatap pedang raksasa Elbaf yang tertancap hingga dunia bawah. Pedang berukuran masif ini pernah muncul saat Elbaf disorot sebelumnya. Kini, saat Imu Sama melihatnya lagi, ia teringat masa lalu, era dunia pertama. Dunia One Piece terbagi dalam 3 era. Era dunia pertama, masa kuno yang berakhir ribuan tahun lalu. Era dunia kedua, saat teknologi berkembang pesat hingga berakhir 800 tahun lalu pada abad kekosongan. Dan era dunia ketiga, masa kini. Ingatan Imu Sama tentang era dunia pertama menunjukkan ia telah hidup sejak zaman kuno, jauh sebelum abad kekosongan. Awalnya, ia diduga hidup sejak era Joy Boy, saat dewa-dewa asli termasuk Dewa Nika, generasi pertama masih ada. Namun, ternyata Imu Sama jauh lebih tua dari itu. Kilas balik singkat era dunia pertama memperlihatkan Elbaf yang berbeda dari sekarang. Di sekitar pohon Adam, daratan luas yang lebih rendah masih ada. Daratan ini lenyap karena ketinggian air laut terus naik, sebagaimana dijelaskan Vegapunk dalam siarannya. Di Elbaf, kala itu raksasa biasa dan raksasa kuno, seperti Ors dengan tanduk khasnya, hidup berdampingan dengan damai. Raksasa biasa saat itu lebih besar dibandingkan raksasa masa kini. Selain mereka, hewan-hewan berukuran masif mirip makhluk mitologi juga menghuni pulau itu. Banyak hewan ini menyerupai monster mimpi buruk ciptaan Killingham. Rupanya monster-monster dalam cerita seram anak-anak itu memang pernah hidup di era dunia pertama dengan kekuatan jauh lebih besar dibandingkan ciptaan Killingham. Era dunia pertama dihuni makhluk-makhluk besar dan tangguh. Di antara mereka, sosok paling besar bersandar di bawah pohon Adam dengan pedang masif di sisinya. Sosok ini hanya ditampilkan sebagai siluet, tetapi jelas ia adalah Dewa Matahari Nika, generasi pertama Dewa Matahari sejati. Berbeda dengan Luffy dan Joy Boy yang hanya mewarisi kekuatan melalui buah iblis, pedang raksasa di Elbaf adalah miliknya. Hingga kini, tak ada yang mampu mengambil atau memindahkan pedang itu, termasuk Imu Sama. Kemungkinan besar, Luffy yang nanti akan mengambilnya. Kilas balik berakhir dan cerita kembali ke Imu Sama dalam tubuh Gunko. Ia berbicara sendiri, menyebut penantian panjangnya hampir terwujud, merujuk pada rencananya menguasai Elbaf, namun dugaan Imu Sama keliru. Bajak laut topi jerami tak akan membiarkan Elbaf jatuh ke tangan pemerintah dunia. Meski mengalahkan Imu Sama dan kesatria suci tampak sulit, Luffy pasti menemukan cara. Di tempat lain, di Wano Kuni, Momonosuke dan Kozuki Sukiyaki, dulu dikenal sebagai Tengu Yamahito Tsume, berbicara di sebuah ruangan kastil. Mereka membahas jurnal Oden yang berisi informasi penting dari petualangannya bersama bajak laut Roger. Sukiyaki yang telah membaca jurnal itu memiliki pemahaman lebih baik daripada Momonosuke. Jurnal itu mencatat kisah Nika dan ramalan perang besar di era dunia ketiga yang akan terjadi saat pengguna kekuatan Nika muncul dan menguasai kekuatannya sepenuhnya. Oden mengetahui hal ini karena bajak laut Roger telah memahami kebenaran dunia, baik masa lalu maupun masa depan. Sukiyaki yakin pengguna kekuatan Nika di era dunia ketiga adalah Luffy topi jerami. Meski tak melihat langsung transformasi Luffy ke Gear 5 saat melawan Kaido, foto poster buronan Luffy menunjukkan wujudnya yang mirip penggambaran Dewa Matahari. Sukiyaki dan Momonosuke lalu membahas aspek penting dalam perang besar. Pertama, senjata kuno. Pihak yang menguasai senjata kuno akan unggul. Pluton ada di bawah Wano Kuni, sehingga
berada di pihak Luffy. Shirahoshi sebagai Poseidon juga berteman dengan Luffy. Namun, Uranus masih dikuasai pemerintah dunia yang menggunakannya untuk menghancurkan Lulusia dengan Mother Flame sebagai bahan bakar. Untuk senjata kuno, Luffy unggul karena menguasai 2 dari 3 senjata. Namun, hingga perang akhir, senjata ini harus dijaga agar tak jatuh ke tangan pihak lain seperti bajak laut Kurohige. Kurohige telah mengetahui lokasi Pluton dan Poseidon dari Karibu dan mungkin akan mencoba merebut Uranus dari pemerintah dunia. Dalam dunia One Piece, segala kemungkinan bisa terjadi, terutama dengan aksi tak terduga Kurohige. Selain senjata kuno, keberpihakan raksasa Elbaf sangat memengaruhi perang besar. Kubu yang didukung Elbaf akan mendapat keuntungan besar, seperti yang pernah disebutkan Gunko. Momonosuke merasa lega karena Luffy sedang di Elbaf, yakin Luffy mampu memenangkan hati para raksasa. Namun, ia belum tahu bahwa Imusama terlibat dalam insiden di Elbaf, membuat situasi sulit bagi Luffy dan kru. Sukiyaki juga membahas penguasaan kekuatan Dewa Matahari Nika. Pengguna kekuatan Nika di era dunia ketiga harus menguasainya sepenuhnya agar berperan maksimal dalam perang besar. Sukiyaki belum tahu sejauh mana Luffy menguasai kekuatan ini, tetapi Momonosuke optimis. Ia yakin Luffy yang berbakat dan hebat akan segera menguasainya. Sukiyaki setuju, terutama karena Luffy berada di Elbaf, tempat asal legenda Nika. Di sanalah Luffy kemungkinan akan menguasai kekuatan Nika sepenuhnya. Di Pulau Sphinx, Marco kedatangan tamu, yaitu mantan komandan divisi bajak laut Shirohige, Yozu, dan Vista. Mereka membahas kondisi dunia yang kacau dan peta kekuatan antar kubu. Vista menyebut pemerintah dunia masih yang terkuat meski ia enggan mengakuinya. Pemerintah dunia memiliki angkatan laut, Seraphim, agen Cyberpol, kesatria suci, Gorosei, dan sosok tertinggi di atas Gorosei yang sering dirumorkan. Yozu menambahkan bahwa dalam perang Marinover 2 tahun lalu, tanpa keterlibatan Gorosei dan kesatria suci, bajak laut Shirohige sudah kewalahan. Jika mereka turun tangan, kekalahan Shirohige akan lebih telak. Bahkan bajak laut sekelas Yonko tak mampu melawan seluruh kekuatan pemerintah dunia. Yozu dan Vista mendengar bahwa Gorosei lebih sering berada di Mary Geoise, tetapi mereka yakin Gorosei bukan sekadar pemimpin politik, melainkan petarung kuat. Meski belum pernah melihat mereka bertarung, reputasi Gorosei menunjukkan kekuatan mereka. Yozu menyebut Garling Vigarland, Gorosei baru, sebagai sosok berbahaya. Shirohige pernah bertarung habis-habisan dengan Garling di insiden God Valley. Marco membenarkan mengingat cerita Shirohige tentang bentrokan dengan Garling, mantan kesatria suci. Shirohige jarang membahas insiden God Valley atau masa bersama bajak laut Rocks karena membenci masa itu. Namun saat mabuk, ia sering bercerita termasuk tentang Rocks dan God Valley yang menjadi sumber informasi bagi Marco dan kawan-kawan. Di kantor koran World Economic, Morgan gembira karena banyak kejadian menarik untuk dijadikan berita. Saat Denden Mushi berdering, ia mengangkat panggilan siap menerima informasi baru. Namun ekspresinya berubah menjadi sangat terkejut. Belum jelas apa yang dikatakan penelepon, tetapi kejutan Morgans menunjukkan informasi itu sangat besar. Mungkin berita buruk. Apakah informasi ini positif atau negatif masih misteri, tetapi reaksi Morgans menandakan sesuatu yang luar biasa. Kembali ke Elbaf, situasi semakin tegang. Imusama masih dalam tubuh Gunko mulai memperhatikan pergerakan bajak laut topi jerami. Luffy dan kru sedang berusaha menenangkan kekacauan di negeri raksasa itu. Namun kehadiran Imusama membuat usaha mereka rumit. Para raksasa yang terpecah antara mendukung pemerintah dunia atau melawan menghadapi dilema besar. Beberapa raksasa muda terinspirasi oleh legenda Nika mulai memihak Luffy, tetapi para tetua masih ragu karena tekanan dari kesatria suci yang mendampingi Imusama. Di sisi lain, Zoro yang sedang menjelajahi Elbaf menemukan kuil kuno di dekat pohon Adam. Di dalamnya, ia melihat ukiran yang menggambarkan pertempuran antara Dewa Matahari Nika dan sosok misterius yang menyerupai siluet Imusama. Ukiran ini mengisyaratkan bahwa konflik antara Nika dan Imusama telah berlangsung sejak era dunia pertama. Zoro dengan instingnya merasa pedang raksasa itu memiliki peran penting, tetapi ia belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Sementara itu, di Wano, Sukiyaki menambahkan bahwa jurnal Oden juga menyebutkan peran kunci Road Poneglyph dalam perang besar. Salah satu Road Poneglyph dikabarkan ada di Elbaf yang menjelaskan mengapa Imusama begitu tertarik menguasai pulau itu. Jika Luffy berhasil mengamankan Road Poneglyph, ia akan selangkah lebih dekat menuju One Piece dan memahami kebenaran dunia. Namun, Sukiyaki memperingatkan bahwa pemerintah dunia juga memburu Poneglyph itu untuk
mencegah kebenaran terungkap. Di Pulau Sphinx, Vista menyampaikan kekhawatirannya tentang kebangkitan bajak laut baru yang memanfaatkan kekacauan dunia. Beberapa di antaranya bersekutu dengan Kurohige, yang kini menjadi ancaman serius. Jozu mengusulkan agar mantan kru Shirohige membantu Luffy mengingat Shirohige pernah mempercayai Luffy sebagai harapan masa depan. Marco, meski ragu, mulai mempertimbangkan ide itu, terutama setelah mendengar rumor bahwa Luffy sedang menghadapi Imusama di Elbaf. Di kantor Morgans, setelah panggilan misterius itu, ia mulai menyusun berita utama. Informasi yang diterimanya tampaknya terkait gerakan pemerintah dunia untuk mempercepat rencana perang besar. Morgans dengan naluri jurnalistiknya menyadari bahwa berita ini bisa mengguncang dunia, tetapi ia juga khawatir akan bahaya yang mengintai jika ia mempublikasikannya. Ia memutuskan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti sebelum merilis berita tersebut. Cerita ini memperlihatkan ketegangan yang semakin meningkat di dunia One Piece. Kilas balik masa lalu mengungkap sejarah kuno, sementara konflik di Elbaf dan diskusi strategis di Wano dan Sphinx menunjukkan bahwa perang besar semakin dekat. Luffy sebagai pengguna kekuatan Nika menjadi pusat harapan, tetapi tantangan melawan Imusama, pemerintah dunia, dan Kurohige menunjukkan bahwa perjuangan masih panjang. Dengan pedang raksasa Elbaf sebagai simbol kekuatan Nika, Road Poneglyph sebagai kunci kebenaran, dan ramalan perang besar, semua pihak bersiap menghadapi masa depan yang penuh gejolak. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada bab 1152. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.